Nah, dalam pengertian hadis mukhtalif, ada hadis-hadis yang sulit dipahami karena ada kata-kata janggal atau sulit yang untuk dipahami, atau kata lain bisa kita sebut muskil. Kalau sekarang kita sebut muskil untuk kata-kata janggal yang sulit untuk dipahami. Nah, itulah sebabnya ilmu yang dipakai untuk menyelesaikan hadis-hadis itu seperti itu. Untuk memahami hadis-hadis yang seperti itu, ada kata-kata janggal dan atau ada kata-kata yang sulit untuk kita pahami. Nah, ilmu yang dipakai untuk menyelesaikan hadis-hadis seperti itu kadang disebut dengan istilah ilmu ikhtilaf al-hadis atau takwil hadis, atau juga bisa disebut dengan talfiq al-hadis, atau juga bisa disebut dengan muskil al-hadis. Nah, jika kita cermati definisi dari mukhtalif tersebut, agaknya baru terbatas pada hadis-hadis yang saling bertentangan, antara hadis yang satu dengan hadis yang lainnya. Ya, pertentangan itu terjadi dalam internal hadis, yakni hadis satu dengan hadis yang lainnya. Dalam hal ini perlu dikembangkan pengertian hadis mukhtalif yang bukan hanya pada kasus kontradiksi internal, tetapi juga pada hadis-hadis yang tanpa bertentangan dengan Al-Quran, dengan akal, dengan sejarah, dengan ilmu pengetahuan dan sains modern. Nah, dengan catatan bahwa hadis-hadis yang dianggap bertentangan ini adalah hadis yang secara sanad dan matanya adalah sahih. Kalau ternyata hadis tersebut dhaif atau lemah sanadnya, maka sudah barang tentu tidak perlu dikompromikan atau dicari takwilnya. Kalau sudah ditemukan kalau hadis tersebut dhaif, maka kita tidak perlu mencari takwilnya, sudah pasti hadis tersebut sudah bukan sahih lagi. Salah satu hal yang penting untuk dikemukakan berkaitan dengan bagaimana kita menyikapi hadis mukhtalif ini adalah bahwa kesan adanya kontradiksi hadis dengan Al-Quran atau dengan temuan sejarah atau juga ilmu pengetahuan boleh jadi hanya pada level interpretasi atau pemahaman hadis tersebut. Nah, para ulama sebenarnya telah memberikan pengertian mengenai hadis-hadis mukhtalif. Terbukti dengan munculnya berbagai kitab berkaitan dengan ilmu mukhtalif al-hadis, ya kitab-kitab yang berkaitan dengan ilmu mukhtalif hadis tersebut antara lain ada Ikhtilaf al-Hadis karya dari Imam Muhammad Ibnu Idris al-Syafi'i, karya dari tahun 150 sampai 244 Hijriah. Nah, karya ini memang tidak cukup tidak mencakup seluruh hadis-hadis mukhtalif, tetapi hanya menjelaskan sebagian hadis-hadis mukhtalif dan cara-cara menyelesaikannya. Nah, yang kedua ada takwil mukhtalif al-hadis. Kitab ini karya dari Abu Ibnu Muslim Ibnu Qutaibah Ad-Dainuri dari tahun 213 sampai beliau lahir 213 sampai 276 Hijriah. Isi kitab ini di samping
memuat hadis-hadis mukhtalif dan cara-cara menyelesaikannya, juga memuat bantahan terhadap para penentang hadis yang disebabkan oleh bias-bias ideologi madhab. Yang ketiga ada kitab Muskil al-Hadis, Muskil al-Asar, karya dari Imam Abu Ja'far Ahmad Ibnu Muhammad At-Tahawi pada tahun 239 Hijriah sampai 321 Hijriah. Yang keempat, yang terakhir di sini Muskil al-Hadis wa Bayanu, karya dari Abu Bakar Muhammad Ibnu bin Hasan al-Ansori, wafat pada tahun 406 dan sebagainya. Dan masih banyak kitab-kitab yang membahas tentang ilmu hadis-hadis mukhtalif. Pada pertemuan kali ini mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.